Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngasih tahu gimana tips yang saya lakukan untuk update stok massal di marketplace. Ini penting, kenapa? Mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kalau punya stok di gudang 100 berarti di Tokopedia berapa persen, di Shopee berapa persen, di Lazada berapa persen, sehingga totalnya 100. Nah, sebenarnya nggak gitu. Makanya ikuti, tonton ini sampai habis, insya Allah bisa banget dipraktekkan oleh teman-teman. Oke, tips update stok massal di marketplace. Marketplace di sini maksudnya ya tentu Shopee, Tokopedia, Lazada. Shopee, Tokopedia, Lazada. Kalau yang lain, sejujurnya saya nggak jualan di marketplace yang lain. Oke, yang pertama adalah kenapa ini penting. Nah, pertama tadi saya sudah bilang, apakah kalau di gudang 10 di Tokopedia, Lazada, Shopee, apakah totalnya ini sama dengan 10? Nah, ini enggak sebetulnya. Nanti akan saya bahas perhitungan yang saya lakukan. Bisa teman-teman terapkan, bisa teman-teman explore sendiri bagaimana yang cocok buat teman-teman. Ini sebenarnya nggak gitu. Ini yang jelas kalau ditotalkan ini akan lebih dari 10. Itu sayang banget. Lalu kenapa lagi ini penting? Kalau misalkan teman-teman di gudang ada produk A, stoknya ada 200 misalkan. Ternyata teman-teman nggak update itu di semua marketplace, atau update-nya terlambat, bisa-bisa baru live itu 2-3 hari baru live. Itu artinya teman-teman rugi. Kenapa rugi? Karena 2-3 hari barang tersebut nggak live, nggak ada yang bisa check out. Padahal barangnya sudah ada di gudang, udah siap untuk dijual. Itu sayang banget, itu rugi. Nah, sebenarnya kalau cuma 1-2 SKU bisa manual ya. Kalau 1-2 SKU doang itu bisa manual, tapi kalau punya 500, punya 1000 SKU, nah itu memang harus pakai update stok massal. Nggak bisa satu-satu lagi, tapi harus pakai update stok, yang caranya adalah upload file XLS atau CSV. Biasanya XLS kalau di marketplace. Oke, jadi ini sangat penting. Jangan sampai ada produk yang barangnya ada di gudang, tapi nggak bisa dijual. Selanjutnya, nah, yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus punya database utama ya, teman-teman. Itu paling minimal isinya adalah di sini SKU, lalu harga, lalu di sini stok. Ini paling minimal. Bagus kalau ditambahkan lagi ada stok stok harapan, atau barang yang lagi proses atau lagi on the way. Bagus lagi kalau ada HPP, bagus lagi kalau ada maksimal diskon, dan seterusnya. Itu database utama. Ini bukan database marketplace, tapi database teman-teman sendiri. Itu harus punya. Jadi itu sebagai hub. Ini hub untuk di call ke marketplace yang lain. Oke, ini database utama, jadi seperti data centernya teman-teman tentang produk teman-teman. Yang paling minimal sekali lagi adalah SKU, harga, dan stok. Makanya sangat penting nama SKU itu harus seragam. Jadi kalau teman-teman jualan di Tokopedia, Shopee, Lazada, atau marketplace apapun itu, kalau satu produk SKU-nya adalah misalkan A123, di semua marketplace harus A123, jangan A123 Tokped, A123 Shopee, A123 Lazada, atau jadi A123B. Itu enggak banget. Makanya harus sama, karena biar terintegrasi antara gudang Anda, antara stok di marketplace, dan antara database yang Anda punya. Ya, ini stok di sini maksudnya adalah stok aktual, teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan file saya. Lalu yang kedua, pakai Google Sheet. Nah, ini penting. Teman-teman, saran saya tinggalkanlah Excel, tinggalkan. Kenapa? Kalau Excel itu kan bayar mahal ya. Excel itu mahal. Sebenarnya ada yang online, cuma orang nggak umum. Jadi saya mempromosikan Google Sheet. Kenapa penting pakai Google Sheet? Jadi teman-teman bisa mengerjakannya di mana saja karena dia online sharing, dan dikerjakannya bisa oleh banyak orang. Nah, contohnya kalau saya biasanya yang bikin rumus-rumusnya, lalu ada tim gudang yang input stock of name-nya, lalu ada tim admin yang upload stoknya. Berarti kan itu beda-beda orang. Sekarang bayangin kalau filenya Excel, kirim WhatsApp atau kirim email atau kirim flash disk, diedit di admin, dikirim lagi ke gudang. Wah, repot. Jadi harus Google Sheet, harus terintegrasi, harus real time pakai Google Sheet.
Oke, nah ini saya akan contohkan database produk saya. Nah, ini saya punya database di sini. Ini saya simplifikasi ya. Jadi saya ada nama SKU-nya, lalu ada stok aktualnya, ada harganya di sini. Jadi ini saya ada sekitar berapa ya? Sekitar 400 SKU yang live sekarang di marketplace. Jadi ada SKU, stok aktualnya, lalu ada harganya. Nah, ini perhitungan nanti yang akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan yang ini. Ini minimal gini, lalu teman-teman buka template-nya Shopee atau template upload masalnya marketplace, itu buka kayak Shopee, Tokopedia, Lazada, itu upload aja. Jadi dibikin di satu file. Ini sudah database teman-teman. Lalu di sini saya lihat bisa lihat yang punya saya ini ada SHP, artinya Shopee. Ini adalah database Shopee saya. Di sini tinggal copy paste aja datanya, kecuali yang harga sama stok. Nah, harga sama stok pakai rumus VLOOKUP. Nah, ini rumusnya pakai rumus VLOOKUP ke database yang tadi. Makanya penting teman-teman harus jago Excel. Oke. Ini nanti Lazada juga sama. Di Lazada ada seller SKU, quantity, nama, lalu tinggal yang quantity ini atau stoknya ini yang dinamis, yang dipakai rumus. Sisanya kan cuma statis, cuma copy paste aja dari template. Kecuali teman-teman ada upload produk baru, itu berarti harus download template baru, upload lagi ke si Google Sheet ini, lalu nanti tarik aja rumusnya dan seterusnya. Nah, ini kan ada satu file. Ini teman-teman buka file di folder yang tersebut, lalu teman-teman bikin file khusus Shopee, Lazada atau Tokopedia. Nanti di situ teman-teman tinggal import range aja. Import range itu apa? Import range itu rumus untuk manggil data dari sheet yang lain ya. Ini bagus banget rumusnya. Jadi import range. Jadi kalau mau Shopee, jadi import range data Shopee. Ya, sehingga si file itu hanyalah file untuk Shopee. Jadi teman-teman bisa download SS sebagai XLS, lalu tinggal upload di marketplace. Itu enak banget daripada teman-teman harus download setiap saat template-nya si marketplace. Oke, mudah-mudahan bisa difahami. Kalau kurang paham boleh ditonton berulang-ulang atau tuliskan di kolom komentar. Terakhir saya maju, ini yang paling pamungkas, yaitu perhitungan alokasi stok marketplace. Saya coba pelan-pelan. Jadi kalau misalkan di gudang teman-teman ya, saya ulang, ada 10 pieces. Tokopedia, Lazada, katakanlah cuma jual di 3 tempat itu ya. Itu kalau orang awam akan berpikir ada suatu persentase tertentu untuk Tokopedia, persentase tertentu untuk Lazada dan untuk Shopee, sehingga totalnya adalah 100% atau totalnya adalah 10 piece. Nah, sebenarnya nggak gitu. Nah, teman-teman pernah dengar nggak airlines atau penjual pesawat terbang itu jual tiketnya, apalagi yang jual-jual setahun sebelumnya, itu kalau di total itu melebihi dari tempat duduk si pesawat. Itu saya pernah dengar, saya belum membuktikan langsung, tapi itu kayaknya sudah umum sekali orang tahu, karena si airlines itu tahu bahwa setiap penerbangan itu selalu ada yang cancel dan mereka punya datanya. Jadi minimal 5% cancel, ya udah tinggal tambahin aja dari katakanlah dari 400 seat tambahkanlah 5% untuk dijual. Kan enak, untung kalau sold out. Jadi laku semua, padahal kapasitas seatnya nggak segitu. Itu keren banget. Apakah itu beresiko? Ya beresiko, tapi kan beresiko bisa kita kendalikan selama kita tahu datanya, kita tahu menanggulanginya dengan strategi. Nah, kalau saya seperti apa? Jadi saya rumusnya seperti ini. Jadi kalau saya stok marketplace itu sama dengan stok aktual dikurangi X, nah dalam kurung ya, dikalikan Y dikali Y, Y-nya dalam persen. Apa itu X, apa itu Y? Jadi X itu seperti safety factor. Jadi safety factornya ada 2, X sama Y. Y itu safety factor dalam bentuk persentase. Jadi katakan contoh, saya punya produk dengan stoknya adalah 100.
Sorry, maaf. Di gudang itu stoknya ada 100 pieces. Tuh. Di gudang itu stoknya ada 100 pieces. Lalu saya misalkan X-nya adalah 10, lalu Y-nya adalah 95%. Sehingga 100 dikurangi 10 adalah 90 dikali 95% itu kurang lebih sekitar 85 lah, plus minus 85. Sehingga stok di setiap marketplace adalah plus 85. Nah, sekarang stok saya cuma 100, saya upload di 3 marketplace masing-masing 85 piece. Berarti yang live itu sebenarnya totalnya adalah 85 kali 3 sama dengan 240, sekitar 265 piece. Jadi jauh di atas si gudang yang cuma 100 piece. Lah, kok bisa kayak gitu? Kalau laku semua gimana? Nanti pada nggak bisa dikirim. Kalau laku semua satu, alhamdulillah ya. Karena laku semua dalam satu waktu itu saya belum pernah ngalamin, tapi kalau kejadian alhamdulillah sekali, patut disyukuri. Lalu ngirimnya gimana kalau laku semua? Ya udah, satu berarti produk Anda sudah tahu, produk Anda itu sangat-sangat dicari orang. Itu data yang bagus sekali. Terus nggak bisa ngirimnya, ya udah minta maaf, selesai kan. Jadi kedepannya si produk tersebut tambah stoknya, dan begitu seterusnya. Tenang, kita nggak bisa memuaskan semua orang. Jadi kadang-kala kita harus nyobain maksain jatuh. Dan sebenarnya faktanya sih juga belum pernah mengalami tiba-tiba dari 3 marketplace itu sold out 85 piece semuanya, saya belum pernah mengalami. Oke, mudah-mudahan ini difahami. Nah, pertanyaannya X-nya dapat dari mana, Y-nya dari mana, X dari mana, Y dari mana. Ini saya coba-coba aja sih sebetulnya. Coba angka, misalkan suatu angka, lalu cobain teman-teman stok stabil nggak? Stabil itu dalam artian pendingnya banyak nggak? Kalau pendingnya terlalu banyak, teman-teman nggak bisa memenuhi yang tadi saya bilang, berarti X-nya ditambah dan Y-nya juga dikurangi. Misalkan tadinya X-nya, cobain deh pertama kali 2, Y-nya 90% misalkan. Lalu ternyata pendingnya banyak banget sehingga ada kewalahan, terlalu banyak minta maaf ke customer, ya udah tambahin X-nya jadi 10 misalkan, Y-nya jadi 80%. Lihat, ternyata pendingnya jadi 0 banget. Nah, sebenarnya itu kurang bagus juga kalau 0 banget selama, maksudnya ya pending itu 1-2 oke banget lah. Jadi kita tahu mana yang sold out. Ya udah tinggal dikurangi lagi aja jadi 5, ininya jadi 85% Y-nya. Terus itulah namanya proses iterasi. Oke. Inilah pentingnya, rumusnya adalah stok marketplace. Sekali lagi bisa dilihat di sini, stok marketplace sama dengan stok aktual dikurangi X dikalikan dengan Y. Y-nya adalah persentase. Nah, kalau saya berapa? Kalau saya lagi di normal season itu kayak sekarang-sekarang gitu ya, selain lebaran lah. Katakanlah normal season, saya itu X-nya tuh cuma 1 sebetulnya. Jadi stok aktual dikurangi 1 lalu dikalikan, kalau saya adalah 95%. Sejauh ini masih sangat aman. Kadang ada pending beberapa tapi bisa kami penuhi, kami produksi sehingga kami kirim juga. Jadi sejauh ini masih aman. Tapi kalau lebaran biasanya saya X-nya itu di sekitar 5, Y-nya itu sekitar 80 sampai 90 lah. Nah, itu coba-coba, memang tiap hari dicoba-coba. Baru untuk update stok di setiap marketplace. Oke, alhamdulillah itu aja. Tak terasa udah hampir 15 menit saya ngemeng doang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini pengalaman saya pribadi, mungkin banget nggak berhasil di teman-teman, tapi alhamdulillah di saya berhasil. Jika teman-teman mau, tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun, tolong tanyakan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.